and I'm afraid of all the things it could do to me. If I would've known it, baby, I would've stayed at home, 'cause I was doing better alone. But when you said Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Baik, untuk melanjutkan materi kita hari ini, ada baiknya kita baca doa dulu agar apa yang kita lakukan ini mudah dipahami dan berkah. Berdoa masing-masing di rumah ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Bagaimana anak-anakku? Sudah siap belajar hari ini? Mengenai kehadirannya, saya yakin anak-anakku sudah siap menonton video Ibu Guru. Mudah-mudahan hadir semua ya, maksudnya dapat menonton semua video Ibu Guru. Nah, pada materi hari ini kita akan belajar di tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Sebelumnya kan kita sudah belajar pantun. Nah, hari ini kita masih lanjut lagi. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama dapat menjelaskan ciri-ciri pantun dan menjelaskan amanat pantun. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui bila terjadi tidak terjadi penerapan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah dapat membandingkan pola aktivitas di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam kehidupan masyarakat. Untuk selanjutnya simak video baik-baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita lanjut ke materi ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Adapun muatan pelajaran kita hari ini yakni tadi berdasarkan tujuan pelajaran. Yang pertama adalah bahasa Indonesia, ciri-ciri pantun. Yang kedua PPKN, tanggung jawab warga masyarakat. Kemudian IPS, interaksi manusia. Masih ada hubungannya dengan materi sebelumnya ya. Perhatikan video berikut. Dayu membacakan pantun buatannya di depan kelas. Pantun Dayu jenis pantun jenaka. Dayu berhasil membuat tertawa teman-temannya melalui pantunnya. Artinya Dayu berhasil menyampaikan amanat dari pantun itu. Apa makna amanat? Pagi ini Dayu dan teman satu kelasnya sedang mengikuti pelajaran tentang pantun. Ibu guru menjelaskan cara pembuatan pantun. Ibu guru menjelaskan bahwa pantun harus memperhatikan sajak dalam pantun. Nah, perhatikan pantun berikut. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput. Pada Tuhan kita memohon, sesuai ajaran yang kita anut. Nah, pada pantun ini dapat diperhatikan bahwa akhirannya itu baris pertama dan ketiga on. Pohon on, kemudian memohon akhiran barisnya juga adalah on. Nah, begitu pula pada baris kedua dan keempat sama-sama ut. Rumput, anut itu berakhiran ut. Berarti dia memiliki rima AB-AB. Kita lanjut, Bu Guru menjelaskan juga bahwa membuat pantun harus memperhatikan amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Bu Guru menyontohkan sebuah pantun yang mengandung amanat ajakan kepada masyarakat untuk ikut bergotong royong. Berikut contoh pantunnya. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, isi pantun tersebut berada pada baris ketiga dan keempat. Ya, masih ingat pelajaran sebelumnya ya. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar sesuai dengan isi pantun 3 dan 4. Berarti amanat pantun tersebut, nah kita perpendek saja supaya lebih jelas. Jangan kata-katanya yang diambil. Seperti kita tahu bahwa 1-2 itu merupakan sampiran. Jadi amanatnya dengan bergotong royong, pekerjaan akan cepat selesai.
Nah, gotong royong merupakan salah satu jenis tanggung jawab warga masyarakat. Apa sebenarnya gotong royong itu? Mengapa gotong royong menjadi tanggung jawab warga masyarakat? Nah, kita perhatikan gambar, ada orang mengangkat rumah. Gotong royong adalah bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Unsur-unsur dalam gotong royong. Yang pertama, usaha atau kegiatan kerja bersama. Yang kedua, setiap partisipan berpartisipasi menurut kemampuan masing-masing, berdasarkan keikhlasan dan sukarela dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Ternyata gotong royong ini sangat bagus manfaatnya ya. Nah, ini adalah poin-poin dari manfaat gotong royong. Meringankan beban, waktu dan biaya, meningkatkan rasa kekeluargaan, mempertinggi ketahanan bersama, kemudian menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan kekeluargaan antar sesama anggota masyarakat, dan serta meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan. Jadi, ternyata gotong royong itu bagus sekali ya. Gotong royong memiliki arti penting dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan, serta meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan dengan sesama. Oleh karena itu, gotong royong menjadi tanggung jawab semua warga masyarakat. Apa makna tanggung jawab warga masyarakat itu? Nah, sekarang kita beralih ke PPKN ya. Tanggung jawab sebagai warga masyarakat adalah menjalankan tugas dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga masyarakat, setiap individu hendaknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta ketertiban masyarakat. Pada dasarnya, setiap orang tidak bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain. Sejak dalam kandungan sampai mati, setiap orang membutuhkan pertolongan orang lain. Orang-orang yang saling membutuhkan dan mempunyai kepentingan yang sama dalam suatu tempat disebut masyarakat. Berikut jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat ya. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Yang kedua, menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan rasa solidaritas sosial terhadap sesama anggota masyarakat. Keempat, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan masyarakat untuk menghindari disintegrasi masyarakat, bangsa, dan negara. Sampai di sini bisa dipahami kan? Nah, tanggung jawab seseorang sebagai warga masyarakat juga tercermin dari sikapnya dalam pergaulan di masyarakat. Orang yang bertanggung jawab akan selalu berinteraksi baik terhadap anggota masyarakat lain dalam lingkungannya. Nah, interaksi tersebut memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Tahu kan bahwa tanggung jawab itu memang sangat perlu. Dan tanggung jawab itu berhubungan dengan interaksi. Nah, interaksi sosial merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Proses interaksi tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Proses interaksi ini dapat terjadi apabila ada pertemuan dua orang atau lebih. Bidang-bidang interaksi sosial adalah sebagai berikut. Yang pertama, bidang ekonomi. Nah, apa-apa saja di situ contoh interaksinya. Yang pertama, membeli buku dan alat sekolah di toko, membeli jajanan di kantin sekolah, kemudian membeli sayuran di warung, bersama teman menjual barang di koperasi sekolah, membeli baju di toko pakaian. Itu adalah contoh sosial, interaksi sosial di bidang ekonomi. Selanjutnya di bidang politik, apa-apa saja contohnya. Yang pertama, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas. Yang kedua, melihat pemilihan ketua RW. Kemudian melihat pemilu presiden dan legislatif, ikut memilih ketua dan wakil ketua kelas. Anak-anakku pernah lakukan kan? Kemudian menyaksikan pemilihan kepala desa. Ini adalah contoh interaksi sosial di bidang politik.
Nah, kita lihat apa lagi selanjutnya. Bidang sosial budaya, apa-apa saja contoh interaksinya? Yang pertama, menonton pertunjukan tari dari daerah lain. Ya. Kedua, mempelajari tarian daerah lain. Ketiga, berteman dengan teman beda suku. Jangan cuma suku Bugis aja mau diajak berteman. Mempelajari bahasa daerah lain dan menyanyikan lagu dari daerah lain. Itu namanya interaksi sosial budaya. Kemudian di bidang moral, contohnya mengikuti kegiatan gotong royong di masyarakat ya, kayak tadi contohnya yang Ibu kasih. Yang kedua, mengaji di TPA atau musola setempat. 4, mengikuti pelajaran agama di sekolah. Dan contoh selanjutnya mengikuti penyuluhan tentang hidup sehat. Nah, untuk tugasnya hari ini, setelah kalian mempelajari kegiatan pembelajaran hari ini, catatlah informasi yang penting pada pembelajaran tersebut. Otomatis ada 3 poin, ada 3 pembagian dalam mencatat informasi tadi. Ada di bagian pantun, kemudian ada di bagian tanggung jawab masyarakat, dan terakhir ada di hal-hal yang penting mengenai interaksi sosial. Nah, untuk tugasnya selain membuat tadi hal-hal penting yang ini, nah, kita isi ya nak, gotong royong apa tadi kan ada di video, Ibu Guru sudah jelaskan. Kemudian unsur-unsurnya apa saja, manfaatnya apa saja, ada semua tadi. Tinggal skip videonya, di pause videonya. Kemudian untuk tugas keduanya ini lagi menuliskan bentuk interaksi yang pernah anak-anakku lakukan. Karena Ibu Guru tadi sudah kasih contoh beberapa contoh interaksi, apa itu ekonomi, politik, sosial, budaya, moral. Nah, anak-anakku bisa tulis apa saja yang pernah anak-anakku lakukan di kolom ini masing-masing. Kalau hanya satu yang pernah dilakukan ya tulis 1. Kalau 2 bisa tulis 2. Oke, terima kasih. Ibu Guru tunggu ya jawabannya. Demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik ya nak. Dan jika ada pertanyaan atau kurang dipahami, bisa langsung WA pribadi Ibu Guru ya. Jangan lupa kirim tugasnya. Terima kasih, semoga sehat dan bisa bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.